Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada pertemuan kali ini, baik yang secara offline ataupun secara online. Oke, teman-teman, seperti biasa jangan lupa absen ya melalui laman LMS yang sudah disediakan oleh kampus kita. Kemudian teman-teman juga jangan lupa nanti komentar di akhir setelah pemaparan ini ya. Pertemuan ini tadi Pak Agus menyampaikan apa ya, seperti itu. Oke, kita mulai. Untuk hari ini kita akan memahami troubleshooting terkait jaringan komputer ya. Oke, di mata kuliah keamanan jaringan komputer. Oke, kita langsung next ya. Ini teman-teman, apa sih yang akan dipelajari gitu ya terkait troubleshooting tadi. Oke, untuk definisi troubleshooting jaringan komputer adalah proses mengidentifikasi atau menganalisis dan memecahkan masalah yang terjadi dalam jaringan komputer. Berikut adalah langkah-langkah teman-teman atau secara umum dalam memahami troubleshooting di jaringan komputer. Oke, ini juga yang pertama, teman-teman identifikasi masalah terlebih dahulu. Mulailah dengan memahami keluhan atau masalah yang dialami pengguna atau jaringan ya. Apakah pengguna tidak dapat terhubung ke internet atau ada masalah dengan koneksi agar komputer di jaringan lokal antar komputer di jaringan lokal gitu ya. Kita make sure dulu nih identifikasi masalahnya di mana. Oke, seperti itu ya. Oke. Kemudian teman-teman pahami topologi jaringan, ketahui struktur fisik dan logika jaringan komputer. Apakah itu jaringan lokal atau LAN di satu lokasi atau jaringan luas di WAN yang menghubungkan lokasi-lokasi yang berjauhan. Betul. Oke, kemudian juga periksa perangkat keras atau hardware ya. Periksa perangkat keras seperti kabel, switch, router, dan perangkat jaringan lainnya. Pastikan semua perangkat keras terhubung dengan benar dan dalam kondisi baik. Oke, kemudian periksa konfigurasi jaringan network configuration atau periksa juga konfigurasi perangkat jaringan termasuk alamat IP, subnet, mask, gateway, dan DNS. Nah, pastikan konfigurasi ini sesuai dan tidak ada konflik alamat IP ya gitu. Biasanya kan ada ketika kita praktek teman-teman ya, dari beberapa pekan lalu teman-teman, oh Pak ini saya tidak terkoneksi ya, ini ternyata saya menghubungkan dari gedung satu ke gedung satu tidak terkoneksi ya yang WAN gitu ya. Ternyata teman-teman juga salah mengatur atau menyeting IP. Nah, ini bisa jadi salah satu pemicu masalah ya terkait jaringan ini. Nah, ini juga teman-teman bisa di make sure atau pastikan terlebih dahulu ya. Oke. Untuk perangkat lunak software, nah dan keamanan nih, periksa pengaturan perangkat lunak seperti firewall, antivirus, dan perangkat lunak keamanan lainnya. Beberapa perangkat lunak keamanan dapat memblokir koneksi internet atau akses ke jaringan lokal. Kemudian teman-teman untuk pemecahan masalah pada koneksi. Nah, jika masalahnya terkait dengan koneksi internet gitu ya, periksa kembali nih kabel dan perangkat router. Lakukan uji koneksi untuk memastikan apakah router mendapatkan sinyal internet yang baik atau tidak ya. Jadi teman-teman bisa pastikan terlebih dahulu, ini juga salah satu pemicunya ya. Oke. Next slide, di sini pemecahan masalah protokol. Jika masalahnya terkait dengan komunikasi antar komputer di jaringan lokal atau LAN, teman-teman juga bisa nih periksa konfigurasi protokol jaringan seperti TCP dan juga IP. Nah, pastikan juga nih setiap perangkat memiliki alamat IP yang benar ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, dan dapat saling berkomunikasi ya gitu. Jadi kalau misalnya ketika di ping dari satu ke satu tidak terkoneksi, sudah dipastikan ya itu terjadi masalah ya. Masalahnya di mana? Biasanya ya memang di IP-nya tidak tersetting dengan baik atau tidak kodenya tidak sesuai ya, seperti itu. Oke, next untuk pemecahan masalah perangkat keras khusus gitu ya. Jika ada perangkat keras khusus dalam jaringan seperti printer jaringan, periksa konfigurasi dan pastikan perangkat tersebut berfungsi dengan baik. Nah, ini juga banyak nih biasanya, wah ini tidak terkoneksi, tahunya apa? Konfigurasinya yang salah ya, seperti itu. Ini juga bisa menjadi salah satu faktor ya gitu. Oke, kemudian untuk uji koneksi monitoring, jadi teman-teman gunakan alat seperti ping, tracer, atau software monitoring jaringan untuk mengidentifikasi di mana letak masalahnya. Uji koneksi antar perangkat untuk
menentukan di mana titik kegagalan terjadi ya, seperti itu. Kemudian setelah semua troubleshooting Anda ya, atau trouble-nya di mana segala macam, jangan lupa langkah-langkah pertama teman-teman selalu persiapkan atau dokumentasikan ya, dan pelajari dari pengalaman yang sudah ada gitu. Jadi ini fungsinya untuk apa sih Pak gitu ya, kok didokumentasikan, kita akan fokus terkait ini ribet segala macam gitu ya. Nah ini tentunya akan bermanfaat sekali ya. Jadi setelah teman-teman menghadapi masalah terkait jaringan koneksi gitu ya, tentunya troubleshooting di jaringan, Anda akan dimudahkan ketika di kemudian hari mendapatkan hal yang sama. Contohnya, jadi setelah masalah terselesaikan, dokumentasikan nih langkah-langkah yang diambil dan dipelajari dari pengalaman troubleshooting tersebut. Nah, pengetahuan ini akan membantu teman-teman mengatasi masalah serupa di masa depan. Jadi Anda tidak perlu menganalisa lagi yang lebih dalam. Oh, misalkan ini sudah ketemu tadi kan, settingan IP-nya bermasalah. Nah, Anda sudah tahu. Ini yang pertama, manfaat dari dokumentasi ini Anda mempermudah Anda untuk menyelesaikan masalah yang sama seperti itu. Jadi Anda tidak perlu bolak-balik mengecek lagi ya, dan tentunya ini efisien waktu juga ya, mempercepat pekerjaan teman-teman ya. Itu kan kalau di dunia kerja itu sangat luar biasa, Anda akan disibukkan dengan beberapa masalah yang tidak terduga. Nah, dengan adanya hal ini teman-teman akan sangat dibantu mempermudah seperti itu ya. Jadi intinya kita harus selalu tertib terkait administrasi atau dokumen ya, yang teman-teman akan gunakan di kesehariannya terkait koneksi jaringannya ini. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini ya. Seperti biasa teman-teman tadi sudah sampaikan di awal, jangan lupa absensi melalui laman LMS seperti biasa, dan juga teman-teman diminta untuk komentar di bawahnya seperti biasa untuk komentar pertemuan ini membahas apa, Pak Agus tadi sudah menyampaikan apa ya, seperti itu. Oke, teman-teman, jika tidak ada yang mau bertanya secara langsung gitu ya, tadi saya lihat tidak ada yang raise hand seperti pekan lalu, silakan teman-teman nanti bisa ajukan pertanyaan jika ada kendala melalui room discussion di laman yang tersedia ya, seperti itu, nanti ditanyakan boleh. Oke, kemudian teman-teman juga ada bisa ke laman latihan ya, ada latihan 1 dan latihan 2. Silakan teman-teman dicoba untuk menyelesaikan latihan 1 dan 2. Ini bukan tugas ya, tapi untuk latihan. Silahkan buat teman-teman yang mengerjakan, nanti hasilnya bisa diupload melalui tab yang ada gitu ya, di latihan 1, latihan 2. Ini bukan tugas, tapi bagi yang mengerjakan akan ada nilai plus ya, nanti akan digabungkan, diakumulasikan dengan tugas besar 1, tugas besar 2. Jadi misalkan ada kekurangan nilai dari tugas besar 1, nah itu akan menjadi salah satu alternatif untuk menutupi kekurangan daripada nilai tersebut ya. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat yang sudah hadir baik secara online dan juga offline. Jangan lupa absen, dan tentunya kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Untuk materi-materi seperti biasa, teman-teman biasa download terlebih dahulu sebelum perkuliahan dimulai ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Jika tidak ada yang mau bertanya secara langsung, ada yang mau bertanya secara langsung? Cukup ya, baik. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila mana penyampaian materi pekan ini atau pertemuan ini banyak kekurangan, dan jangan lupa teman-teman ketika punya masukan nih untuk Pak Agus, karena saya sudah sampaikan saya baru mengajar ya, kita memang dosen dan mahasiswa kan, tetapi saya sangat butuh masukan-masukan dari teman-teman ketika ada kekurangan terkait cara pengajar saya ya. Bagaimana Pak Agus tadi pengajarnya terlalu cepat, penyampaian materinya kurang dimengerti segala macam, boleh disampaikan chat pribadi ke saya juga boleh ya. Jadi teman-teman jangan takut, ini nanti kalau saya koreksi Pak Agus saya takut nilai seperti ini. Jangan berpersepsi seperti itu ya. Ini tidak ada hubungannya dengan nilai, dan justru saya akan ucapkan terima kasih banyak sekali buat teman-teman yang sudah
menyampaikan ya masukan-masukan ke saya langsung ya. Dan itu sangat luar biasa sekali. Saya akan ucapkan terima kasih karena ini adalah menjadi salah satu bahan evaluasi diri saya, yang dimana supaya saya bisa mengajar jauh lebih baik lagi di kemudian hari. Seperti itu ya teman-teman. Oke, gimana, cukup? Oke, baik, cukup ya. Baik teman-teman, mungkin itu saja dan saya tutup. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya teman-teman ya. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih.